Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di podcast BCO TV. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Kang Uday Suhada. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang? Kabarnya Kang? Alhamdulillah. Kang Sehat Uday, selalu. Kang Uday ini apa ya? Kalau kita perhatikan, kalau saya pemerhati, kebetulan beliau adalah senior saya kagum dan ingin seperti datang-datang. Jangan Kayak nyampe-nyampe. capek. Apa? Beliau kalau ngomongin soal politik, beliau Yus Politika ya, sebagai Ya, apa namanya? standarnya. Pandar Yus Politika yang dan apa? Konsultasi politik. Kemudian kalau bicara soal penegakan anti korupsi, beliau juga di ALIP ya. Alip. ALIP itu apa? Aliansi Independen Peduli Publik. Beberapa kasus yang ada di Banten yang sekarang sudah selesai gitu. Di antaranya beliau yang dorong agar kasusnya dan jadi jelas gitu ya Ya, persoalan hukumnya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang akan kita bahas. Kita yang slow-slow dulu lah. Yang slow-slow dulu, tapi ini ramai banget. Slow tapi ramai. Slow tapi ramai yang dimaksud itu adalah soal Baduy yang kemarin ramai kaitan dengan Baduy para wisata dan mereka tidak mau banyak pengunjung. Kemudian mereka meminta kepada presiden, katanya gitu, menyurati presiden bahwa jangan ada yang ke Baduy untuk berwisata. ini yang saya berterima kasih karena tema yang diangkat adalah saya lebih sering menyebut yaitu kurang kanekes. Kurang kanekes. Kurang kanekes. Sebab kata Baduy dari orang luar. Baduy itu Badawi. Oh, Orang Baduy itu Aden Arab. oh Baduy. Itu disematkan kepada Kes itu. Kan ada Cikanekes nama desanya. Kalau orang Baduy sebut itu, saya yang menyebut mereka Baduy dalam, Baduy. Mereka sendiri kalau orang Baduy dalam menyebut orang tangtu. Orang Orang Tangtu. tangtu atau sebut nama kampung. Baduy dalam itu ada kampung. So, sementara orang Baduy luar, orang Panampik. Orang tangtu, orang Panampik. Nah, atau menyebut nama kampung mereka sendiri. Kampung, misalnya Kaduketu, Kaduketer, Kadebo, Tir, dan Baduy. Ada 6 67 kampung. kampung Baduy dalam. Nah, tadi Kang Ojek bilang ramainya beritaan berbagai media terkait dengan surat yang Presiden Republik Indonesia. Cek, Gimana? cek. Oke. Oke. Ada yang satu mati. Oh ini kepencet merah nggak? Merah. Iya. Oh, oke. Sudah? Oke, dilanjut ya. Dilanjut lah. Oke. Ada berapa kampung tadi di Baduy? Tadi ada 67 kampung, 67 3 kampung. kampung Baduy dalam, sisanya adalah kampung Baduy luar. Nah, populasinya saat ini sekitar 13.000 jiwa. 13.000 ya? 13.000 jiwa. Jadi kalau misalnya Kang Oji pengen nyalon anggota legislatif, Oh, beres di sana di sana. ada 7.000 pemilih. 7.000 pemilih. Iya, satu desa itu. Udah beres itu. Udah beres Kalau satu kursi. kalau cuma Tingkat satu kabupaten lembak ya? Iya, betul. Nah, kemudian ramailah beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 6 Juli tahun 2020, 4 Sebentar orang. sebelum ke sana, sebelum ke sana. Iya, Ini hanya sebagai sebuah penegasan kepada sahabat BCO. oke. Jadi orang Baduy tidak mengakui mereka Baduy. Mereka lebih menyebut dirinya sebagai orang Kanekes atau orang nama kampung tadi.
Jaro Baduy apa namanya Baduy Dalam misalnya, warga Baduy Dalam, dia kampungnya di mana? Oh Cibeo. Orang mana? Orang Cibeo. Orang Cikesik. Mereka nggak bilang saya orang Baduy gitu. Jarang. Tapi karena intensitas komunikasi yang terbangun selama ini, orang luar memandang Baduy itu sebagai orang Baduy sebutannya, akhirnya ya kami Karena Kes itu sebagai orang Baduy. Iya, akhirnya ya mereka terbiasa juga dengan istilah itu. Tidak keberatan. Tidak keberatan. Ya, disebut orang Baduy. Karena Baduy kalau dalam perspektif lama itu adalah masyarakat nomaden. Ya. Di Baduy itu tidak ada yang nomaden, semuanya Sekarang itu udah menetap. gitu. Dari 5.000 hektar lebih, 5.108 hektaran, 3.000 hektarnya diantaranya dijadikan hutan lindung, hutan adat, leuweung kolot. Sementara 2.000 hektar lainnya digunakan untuk perkampungan, kemudian ngahuma, lahan ladang, dan hutan produksi. Siapa Uday Suhada menurut orang Baduy? Uday Suhada. Ini soalnya ini baru sedikit aja ini udah lengkap banget data-data soal Baduy ini atau soal orang Baduy Kanekes. menyebut saya, di Baduy itu ada istilah Mancala Putra, Mancala Putri. Nah, loh, bahasa Apa tuh? aneh kan, bahasa planet kan. Di Baduy itu dikenal ada istilah Mancala Putra, Mancala Putri. Kajian teuing si Uday lahirna di Menes, ngan hate mah di urang dieu. Kalaupun Uday lahirnya di Menes, bukan di Baduy, tapi hati. berarti diakui sebagai masyarakat Ya, Baduy. alhamdulillah, terutama sejak tahun 2000. Sejauh mana keistimewaannya seorang Uday diterima masyarakat Baduy sehingga tahu betul soal Baduy? Ya tidak tahu betul semua ya. Artinya saya ada keterbatasan juga. Tetapi sejak saya pertama kali berkomunikasi dengan orang Baduy itu tahun 1994. 1994. Ya. Udah lahir belum, Cir? Oh, Jo, udah lahir? oh belum. Baru masuk SMP. Nah, 96 saya kemudian riset untuk skripsi 3 bulan tidak pulang sama sekali. Di situ terus Oh, skripsinya soal Baduy. Baduy. Nah, kemudian dari situ saya intens komunikasi, entah sekian bulan sekali atau kadang ada tamu dari mana minta diantar ke sana. Dan selama 3 bulan di sana menetap itu, disitulah saya menemukan sesuatu yang saya yakin tidak banyak orang yang merasakannya. Misalnya saya diberi kesempatan untuk mengikuti upacara yang sangat sakral, upacara adat yang namanya ngasek serang. Proses penanaman padi pertama kali dilakukan di Baduy. Sebelum ada istilah ngasek serang, warga manapun yang terikat dalam aturan adat Baduy tidak boleh melakukan penanaman padi pertama kali. Dia harus setelah upacara adat ngasek serang itu berlangsung. Jadi sakral sekali. Angklung buhun yang setahun sekali muncul, disitulah diperdengarkan. Setiap laki-laki membawa asek atau tongkat yang runcing untuk membuat lubang. Ibu-ibu perempuannya membawa benih padi di belakang, mengikuti begitu. Huma ya? Di Huma. Dan saya menyaksikan itu pada tahun 96. Sesungguhnya itu nggak boleh. Tetapi karena tadi mungkin ada Keistimewaan, khususan Wallahu alam apa yang mereka rasakan. Hanya Kang Uday waktu itu? Saat itu hanya saya saja yang diberi kesempatan ke sana. Alhamdulillah mereka mengakui itu. Kemudian tahun 2007 juga iseng ngejajal awak istilahnya, ngejajal diri fisik saya. Orang Baduy makan nasi, kita juga makan nasi. Kok orang Baduy kemana-mana jalan kaki sih? Ya kan? Saya pengen nyoba. Maka pada Seba tahun 2007 saya jalan kaki dari Kaduketuk, dari Baduy sampai ke Pendopo Kabupaten Lebak. Hah? Berapa kilometer? 37-an kilometer. Berangkat jam 5 pagi sampai di Pendopo Kabupaten Lebak jam 4 sore. Kalau yang lain yang jalan kaki juga orang Baduy jam 2 udah nyampe. Saya tertinggal 2 jam. Dan sendiri atau ada yang dengan orang Baduy Dalam. Ada yang almarhum sudah Serat Samin, saya masih ingat tuh, usianya 83 tahun saat itu. Jalan kaki juga? Nemenin dia itu. Sambil ya Allah, saya bilang bantuan Allah kasih ini gitu energi. Ya sambil Uday Suhada misalnya. Iya. Jangan jauhkan. Nyampe di situ saya ambruk dan 2 hari tidak bisa jalan. Karena nyampe Lebak langsung ambruk. Setelah itu padahal pengen besoknya itu ke provinsi kan. Tapi nggak sanggup, boro-boro bawa mobil atau apa. Jalan kaki mau ke toilet aja ngerondang gitu. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang berkesan bagi saya dalam hidup di Baduy. Termasuk juga mengadvokasi ada pertama kali pembunuhan di Baduy tahun 2005. Itu
Ada pembunuhan? Ada, pernah dilakukan seumur hidup. Sepanjang sejarah peradaban masyarakat Baduy baru kali itu ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang Baduy terhadap orang luar Baduy. Kebetulan orang Baduy dalam pula, orang Cikesik, namanya Sadim. Tahun 2005. Tanggal 17 Agustus tahun 2005. Kemudian kita advokasi, mengundang bantuan dari berbagai pihak. Ada Profesor Nyoman dari perguruan tinggi di Jawa Timur, kemudian psikolog dari UI, teman-teman dari Australia, NGO yang lain, untuk mengadvokasi Sadim ini. Karena apa? Dia dihadapkan pada dua hukum atas satu perbuatan Hukum adat dan hukum Iya, positif. dan hukum positif. Nah, akhirnya alhamdulillah selama proses hukum positif, pada saat sidang putusan dia diputus 7 bulan 8 hari. Dan itu hari itulah dia ketika ketok palu dia bebas. Maka saya antarkan dia. Saya masukin ke mobil butut saya, dulu mobil Toyota Corolla DX itu. Saya bawa ke Baduy Dalam, ke Ciboleger. Saya serahkan kepada Jaro Dainah almarhum. Silahkan Jaro. Di perjalanan si Sadim ini bilang, saya tanya gitu, oh enak dong, udah bebas gitu. Di penjara gimana, di penjara kemarin? Ngenah cina di penjara Kunagara. Diberi dahar, itu disuruh gawe kayak gitu. Dia tidak dikasih pekerjaan apa-apa, suruh makan aja gitu. Terus enak kan sekarang sudah bebas. Justru itu yang membuat dia berat. Apa? Hukum adat yang harus dihadapi. Bahkan ketika turun dari mobil di Ciboleger itu di terminal, narik napasnya luar biasa dengan kondisi fisik yang lemah. Dia menghadapi sesuatu yang sangat berat bagi dia karena hukum adat lebih berat. Bahkan istri dan anak-anaknya pun diusir dari Baduy Dalam karena mendapatkan hukuman yang mereka sebut dengan bela pati. Jadi tidak boleh lagi ada di Baduy Dalam itu istri dan anak-anaknya. Dan nggak nyampe 40 hari Sadim pada proses menjalani hukuman adat dia meninggal. Nggak kuat justru ya, hukuman adat itu lebih dia berat. Lebih merasa berat di hukum adat. Nah jadi situasi-situasi seperti itu yang membuat saya sulit untuk dipisahkan dari Baduy. Gitu. Jadi sahabat Beco ini sangat tepat kita mengundang Baduy. Lu setuju coy? Dia tuh pengamat kebudayaan juga. Taja itu. Oke, tadi boleh dilanjutkan tuh soal soal pariwisata. Kemudian ada warga Baduy yang menyerahkan surat ke presiden dan meminta agar pariwisata Baduy di. Nah, ini yang harus diklarifikasi oleh saya sebagai orang yang punya kepedulian terhadap masyarakat Baduy. Kadung saya di situ di dalam flyer yang dibuat oleh tim Kang Oji, saya kapasitasnya adalah sebagai pemerhati Baduy. Pemerhati dong, ya kan? Sudah jelas itu. Jadi pada tanggal 6 Juli tahun 2020 kemarin, ada atas nama Heru Nugroho dan 3 orang lainnya membawa sepucuk surat, membuat surat dan dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Juli. Dan di situ di dalam dokumen suratnya ada 3 tokoh Baduy yang turut membubuhi jempol, cap jempolnya karena di sana mereka tidak terbiasa dengan tanda tangan, sehingga menggunakan cap jempol. Itu diklaim sebagai kuasa dari lembaga adat Baduy. Padahal itu adalah kebohongan yang dilakukan oleh saudara Heru Nugroho dan kawan-kawan. Maksudnya bohong itu suratnya palsu atau gimana? Suratnya benar, tapi bahwa itu adalah kuasa dari lembaga adat adalah tidak benar. Yang berarti jempol tangannya tuh bukan? Yang punya jempol itu, yang memberikan jempol itu 3 orang, memang tokoh Baduy, tapi bukan atas nama lembaga Baduy. Ada Jaro Tanggungan 12, ada Jaro 7, dan ada Jaro Dangka. 3 orang itu memberikan jempol. Tapi sepengetahuan dan sepengalaman saya, ketika lembaga adat Baduy memberikan kuasa kepada pihak lain yang berhubungan dengan luar, itu pasti melibatkan Tangtu Tilu. Tangtu Tilu itu adalah Jaro Baduy Dalam. Pasti sepengetahuan dan persetujuan dari 3 orang tokoh Baduy Dalam ini sebagai tangan kanan Puun atau pucuk pimpinan di Baduy. Dan melibatkan Jaro Pamarentah atau kepala desa yang kita sebut. Ya, karena di situ secara resmi kop suratnya ada, stempel ada, kalau lembaga adat yang benar-benar mengatasnamakan lembaga adat. Kalau ini tidak melibatkan Baduy Dalam.
Tang Tutilu itu tadi, tokoh Baduy Dalam, pimpinan di Baduy Dalam. Karena harus diingat juga oleh semuanya, orang Baduy itu kan terbagi dua kelompok sosial tadi, Baduy Dalam, Baduy Luar. Baduy luar. Tugas hidupnya juga berbeda. Tugas hidup orang Baduy Dalam adalah bertapa di Wiwitan. Bertapa dimaksud bukan berarti tidak makan atau tidak tidur, tapi tidak merusak perilaku, tidak merusak alam, jalan kaki kemana-mana harus jalan kaki, tanpa alas kaki. Tidak ada sentuhan teknologi. Tidak ada sentuhan teknologi. Kemudian Baduy Luar menjaga orang yang bertapa. Nah, kenapa ada jaro pamarentah? Menjaga orang yang bertapa. Sehingga komunikasi yang dibangun antara orang Baduy Luar dengan luar Baduy, dengan kita pada umumnya, itu lebih longgar dibandingkan dengan masyarakat Baduy Dalam. Nah, kembali ke persoalan tadi, jadi kalau ada musyawarah adat tentang sesuatu yang berkaitan dengan luar, itu pasti melibatkan jaro Baduy Dalam dan jaro pamarentah. Sebab jaro pamarentah atau kepala desa ini lahirnya adanya bukan karena dipilih rakyat kanekes, bukan ditunjuk oleh bupati atau gubernur, tapi ditunjuk oleh lembaga adat. Maka pertanggungjawaban dia adalah ke lembaga adat yang ada di Baduy Dalam, pusatnya begitu. Makanya adat istiadat itu betul-betul dipegang teguh. Betul-betul dipegang teguh oleh mereka. Nah, oleh karena itu, tanggal 6 surat masuk ke presiden, tanggal 10 lembaga adat melakukan musyawarah adat. 3 orang yang membubuhi jempol tadi itu kemudian membuat pernyataan ikut bahwa membuat pernyataan. memang mengakui bahwa surat itu dijempoli mereka, tapi mereka tidak tahu isinya apa. Isinya nggak tahu. Artinya apa makna dibalik itu semua, wallahu alam. Karena harus diingat, tuntutan yang mereka sampaikan ke presiden itu ada 2. Yang pertama ingin agar presiden melalui aparatnya menutup Baduy dari destinasi wisata Indonesia. Destinasi wisata Indonesia. Ya kan? Yang pertama. Yang kedua, menutup Baduy, wilayah Baduy dari satelit, citra satelit atau apapun, Google Map atau Your Map atau apapun gitu. Nah, mereka sama sekali tidak demikian permintaannya. Orang Baduy itu ada, makanya di sini ada pikukuh, ada falsafah hidup, ada prinsip-prinsip hidup, ada tugasnya. Meskipun tidak ada satupun yang tertulis, tapi di Baduy berlaku 1001 tabu, pantang, ulah, pamali, dan sejenisnya. Nah, salah satu pantangannya adalah menolak tamu. Gitu. Itu adalah bagian dari pantangan. Bagian dari pantangan. Tidak ada ceritanya orang Baduy harus menolak tamu yang ingin menyambung ataupun mempererat tali silaturahmi. Sebuah kesalahan fatal bagi mereka ketika tamu mau berkunjung ke mereka ditolak. Pantang bagi mereka. Jadi bagaimana mereka ingin menutup diri? Bukan itu yang mereka inginkan. Siapapun yang ingin bersilaturahmi kepada mereka, silakan. Tetapi tolong hormati, hargai hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat. Oke. Nah, sehingga pertanggal 11 Juli, sehari setelah ada surat bantahan dari lembaga adat itu, saya diundang oleh lembaga adat, kemudian hadir pada saat itu Bupati Lebak, Asda 2 Lebak, Kepala Dinas Pariwisata Lebak, kemudian Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak mewakili KLH, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Dia serius tuh rapat. Serius sekali rapat, dan saya sampaikan apa yang menjadi kehendak atau aspirasi dari masyarakat Baduy. Waktu itu Kang udah jadi juru bicara. Ya, semacam Baduy. Itulah kira-kira. Kebetulan yang merekam peristiwa itu hanya dari 2 pihak, teman saya dan ada dari kementerian. Itu lengkap. Nanti bisa di-share juga ke teman-teman. Bahwa tuntutannya bukan hal tadi, bukan menutup Baduy dari pengunjung, tapi tolong rubah cara pandang, mindset kita warga luar yang ingin berkunjung ke Baduy. Rubah dari mindset wisata, jalan-jalan, plesiran begitu, hura-hura dan sebagainya, kan konotasinya yang namanya berwisata ya itu kan hura-hura gitu. Nah, jadi jangan menjadikan mereka sebagai tontonan. Ingat loh, komunitas adat Baduy adalah sebuah komunitas sosial yang berperadaban. Kita mungkin merasa lebih modern, lebih hebat, tapi tolong, mereka punya aturan hidup yang jelas, yang patut kita pelajari, yang patut kita hargai.
bahkan kita teladani dalam banyak hal. Mereka berhasil untuk Mereka menjaga berhasil lingkungan. banyak hal. Contohnya kita masih berbicara gimana caranya untuk mengatasi Kebersihan. Mereka Lingkungan. bersih lingkungan. Terus kesetaraan antara pejabat dengan rakyat biasa. Di Baduy rumahnya selalu sama, menghadap utara selatan, nggak ada fasilitas yang berlebihan. Bukan berlebihan, nggak ada fasilitas untuk para pemangku adat di sana. Kemudian bagaimana kita belajar soal ketahanan pangan. Mereka bukan tahan lagi, gitu. Surplus. Udah hebat karena tidak, prinsipnya padi, beras tidak boleh dijual. Nah, itu pantangan bagi mereka. Sehingga manakala misalnya ada paceklik selama sewindu misalnya atau selama 8 tahun, saya yakin orang Baduy tidak akan ada yang kelaparan. Karena di lumbung padinya memang sudah tersedia. Tadi pantang menjual padi. Dan setiap warga yang berumah tangga setelah dia nikah wajib punya huma. Gitu. Cadangan. Tidak ada satupun Cadangan orang Baduy, pangan ya? iya, cadangan pangan itu yang paling utama. Sehingga itu juga patut kita pelajari kan. Soal itu tadi, soal bagaimana orang sekarang genjeleng atau heboh dengan COVID-19. Baduy tenang-tenang saja Pak. Padahal yang berkunjung ke Baduy banyak setiap saat. Gitu. Mereka tidak mengerti atau memang mereka Paham, aman? paham. Mereka paham, mereka punya kiat sendiri untuk bagaimana mengatasi COVID-19. Jangan-jangan obat COVID-19 ada di Baduy. Wallahu alam bisawab kalau soal itu. Nah, kemudian jadi harapan mereka tadi di hadapan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan para pihak tadi, satu, tolong kepada siapapun, kepada pemirsa, mulai saat ini rubah istilah wisata yang berkaitan dengan Baduy. Harusnya? Ganti dengan Saba Budaya Baduy. Saba budaya Baduy. Saba. Jadi apa perbedaannya? Bedanya jauh. Beda dalam, maksudnya beda ke konteks aplikasinya, Iya. implementasi sana. Kalau pariwisata tadi atau wisata tadi, kesannya adalah Baduy dijadikan objek, Objek. ya kan? Oke. Nah, jadi mereka jadi tontonan. Tapi kalau Saba, silaturahmi, Itu di subjek. saling menjaga, saling melindungi, saling menghormati adat istiadat masing-masing. Itu yang mereka inginkan. Bukan menghapus Baduy supaya orang tidak boleh masuk ke sana. Itu salah besar. Masuk silahkan. Masuk silahkan, tapi tolong hormati budaya-budaya mereka. aturan main yang berlaku di sana. Kita juga sama kok, mau ke negara mana, mau ke daerah mana, Oke. kan harus begitu. Dia ada sekelompok orang tadi menyurati presiden, Ya. agar bahkan sampai dengan wisata Baduy ditutup. Betul. Gitu kan. Berarti ada masalah bagi mereka-mereka yang berkunjung ke Baduy. Ya, saya tidak tahu apa tujuan baik dari 4 orang yang membawa-bawa surat mengatasnamakan lembaga adat Baduy ke presiden itu, gitu ya. Karena tiba-tiba muncul beritanya di berita nasional semua. Kawan-kawan di media lokal di Malah nggak Banten tahu. bingung gitu kan. Tiba-tiba, ya. Wartawan nasional yang ada di Banten pun bingung. Ini kok tiba-tiba gitu. Nah, kita tidak tahu apa. Tetapi mungkin hal positifnya yang bisa saya tangkap dari dia mungkin prihatin. Betapa intensitas komunikasi yang dibangun oleh orang Masyarakat luar luar. ke Baduy itu luar Masif. biasa, masif. Kemudian dampak dari itu diantaranya sampah plastik. Sampah plastik, Bu. Banyak berserakan dari luar, dari orang luar yang berkunjung. Makanya saya ingin sekali melalui BCO ini juga memberikan pesan kepada semuanya, kepada para tour guide atau yang punya agent travel dan sebagainya. Tolong ketika membawa rombongan ke Baduy, hal-hal yang seperti tadi mendasar soal kebersihan, Puntung rokok lah. rokok. Oh, tapi mereka merokok juga ya orang Baduy? Orang Baduy dalam tidak satupun yang merokok. Kalau orang Baduy luar merokok, tapi kalau orang Baduy dalam paling nyirih. Nyiri ya? Pah. Nah, kemudian yang berikutnya yang menjadi aspirasi masyarakat Baduy yang disampaikan dalam forum tanggal 11 Juli kemarin itu adalah bagaimana agar wilayah yang 5.000 hektar tadi itu ada buffer zone-nya. Karena tidak jarang di perbatasan dengan desa luar itu terjadi penyerobotan, terus dikeruk, ditebangi pohonnya dan seterusnya. Jadi mereka berharap ada buffer zone yang dibebaskan misalnya atau diberikan oleh pemerintah pusat
biar dikelola oleh warga Warga Baduy. Baduy, baik Baduy dalam maupun Baduy luar. Karena kan orang luar nggak pantang dengan larangan itu ya. Iya, begitu. Makanya itu harapan keduanya. Harapan ketiga adalah pada tahun 2017 kita melihat adanya satu putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang gugatan yang dikabulkan atas masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Bahwa di oke. kolom KTP Boleh. tolong masukkan agama kami, Agama kepercayaan. agama kepercayaan mereka. Jadi orang Baduy berharap di KTP-nya itu tidak kosong atau ditulis Islam. Karena dari hasil kunjungan saya ke beberapa kampung, saya lihat KTP-nya ada yang dikosongkan, Ada yang Islam. ada yang tulisan Islam. Yang kosong berarti kan dianggap tidak Tidak beragama, beragama. ya kan? Nah, nggak boleh begitu. Gitu. Itu hak mereka loh. Gitu. Bahkan sebelum Republik ini lahir, mereka sudah ada. Ya kan? Tolong hormati itu. Itu tuntutan ketiga. Dan yang keempat adalah karena ini jadi polemik, kan si 3 orang tokoh Baduy tadi itu kan sudah meminta maaf kepada lembaga adat bahwa kami melakukan kesalahan dan dilakukanlah upacara adat di situ permohonan maaf. Oke. Nah sekarang kepada 4 orang yang berkirim surat ke presiden tadi, Mbok Yo tolong datangi lembaga adat Baduy dan lakukan permohonan maaf karena ini bukan kejadian pertama. Pernah terjadi sebelumnya? Pernah terjadi tahun 2003 kalau tidak salah. Saya sebut saja langsung stasiun Trans TV. Waktu itu punya program jelajah. Menayangkan kampung Baduy Dalam yang menjadi larangan orang Baduy. Orang Baduy, lembaga adat Baduy melarang siapapun di antara kita yang berkunjung ke Baduy ketika memasuki wilayah Baduy Dalam, tolong kamera, HP, drone dan sejenisnya Tidak boleh masuk. tidak digunakan, Tidak diaktifkan, gitu kan, tidak diaktifkan. Ini malah sengaja pakai kamera tersembunyi dan sebagainya. Kampung Baduy Dalam tuh Itu sebagai di bentuk Sorong. tidak menghormati adat Nah, istiadat. justru itu makanya tahun 2003 digugatlah oleh lembaga adat. Alhamdulillah Pak Is Hadi saat itu yang menjadi direktur utamanya dari Trans TV datang langsung ke Baduy dan meminta maaf. Tolong Heru Nugraha dan kawan-kawan juga perhatikan soal ini. Karena apa? Harus diingat juga, setiap 3 bulan sekali di Baduy itu dilakukan upacara adat yang disebut dengan nyapuan. Membersihkan bukan halnya fisik. Misalnya sampah plastik, puntung rokok, kaleng, botol. Berapa bulan sekali? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dan itu membutuhkan biaya dan batinnya. Karena tidak jarang orang, anak-anak muda terutama, begitu datang ke sana melakukan pelanggaran misalnya. Tidak boleh ke situ, ya ke situ, tidak boleh ini, ya dilakukan ini dan seterusnya. Maka secara batin juga mereka melakukan pembersihan. Nah, pelanggaran-pelanggaran adat semacam itu, kalau tidak dilakukan pertobatan istilahnya, minta maaf, itu justru akan jadi bumerang sendiri buat masyarakat Baduy. Tolonglah bagi saudara-saudara yang tadi lebih berperadaban, mungkin perasaannya punya apa namanya punya rasa, punya pendidikan lebih tinggi. Ya tolong hormati orang Baduy. Karena lembaga adat Baduy menunggu Pak Heru Nugroho dan kawan-kawan. Kalau misalkan meminta maaf, ada sanksi lain? Lembaga adat tidak. Tidak untuk orang luar Baduy ya? Tidak. Jadi pada peristiwa tahun 2003-an itu, ketika Trans TV melakukan pelarangan, Pak Is Hadi dan tim membawa master videonya, salinannya, kemudian diserahkan ke lembaga adat oleh petugas adat, dimusnahkan gitu. Dan dari situ mereka merasa tenang gitu, karena sudah ada selesai. permohonan maaf begitu. Nah jadi ini yang penting saya kira. Jadi permohonan maaf itu sebagai bentuk penghormatan yang luar biasa ya? Ya, dan mereka juga kalau sudah yang namanya orang minta maaf, ya udah deh dimaafin gitu. Karena ketika kita minta maaf tidak dimaafkan juga bahaya tuh bagi yang diminta maaf. Ajaran Islam juga begitu kan? Ya kan? Minta maaf kita kepada orang lain, ketika dimaafkan dia Dapat pahala. dapat pahala. Betul, gitu kan. betul. Ya tergantung juga persoalannya apa gitu. Ada yang bisa ditempuh dengan cara musyawarah, ada yang bisa ditempuh dengan jalan formal, hukum positif misalnya. Nah, sejauh ini saya menghendaki agar baik-baik saja. Para pihak ya berkumpullah, bersilaturahmilah, minta maaf di situ agar persoalannya bisa clear. Bicara soal pariwisata Baduy ini kembali lagi gitu tuh. Jika misalnya ternyata para pengunjung yang ke sana, yang kemudian orang bicara mau kemana wisata ke Baduy gitu kan, dan kemudian mereka kurang menghormati adat istiadat di sana, bebas saja membuang sampah, kemudian mandi pakai sabun dan segala macam, dianggap oleh warga Baduy
sebagai Pelanggaran. pelanggaran. Nah, itu lama-lama bisa musnah nggak tuh Baduy? Oke. Nah, untuk mengantisipasi itu, pada tahun 2007 awal, saya dengan almarhum N. Wahyudin dan Mas Budi Prakoso di Pandeglang, itu diminta oleh lembaga adat, itu setelah kasus Sadim masalahnya tahun 2005 ke tahun 2006, kita lebih intens komunikasi di sana, melihat adanya persoalan yang besar, yang merisaukan mereka, tadi istilah wisata itu. Maka kita coba rumuskan rancangan Perdes. Ini kayaknya harus tertulis nih. Yang bisa tertulis itu adalah lembaga desa, ya kan, secara formil, ada kop surat, ada stempel. Maka kami berinisiatif untuk membuat draft Perdes yang disebut dengan Perdes Sabah Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes dalam kurung Baduy. Namanya juga di situ Perdesnya Sabah Perdes Budaya Sabah ya? Budaya. Bukan wisata Baduy Bukan ya? wisata Baduy. Oke. Nah, cuman persoalannya memang apalagi saat itu media terbatas gitu kan, komunikasi saja kita untuk handphone sulit tahun 2007 itu. Jadi belum booming yang namanya media sosial apa kayak sekarang gitu. Hari ini kejadian apa dapat detik Persekian ini kejadian detik. persekian detik sudah tersebar kemana-mana. Nah dulu kerepotan kita adalah mensosialisasikan Perdes itu. Perdesnya alhamdulillah selama 4 bulan kita godok bolak-balik sampai istilah Tatar Kanekes pun kita berdebatnya dengan lembaga adat. Itu luar biasa gitu. Terus rute apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh itu diatur di situ. Bahwa ketika Anda masuk ke kampung ini maka Hanya tidak boleh melalui A, B, C, ini gitu. Iya, seperti itu. Jalurnya juga ditentukan. Jalur, bahkan orang tujuannya apapun sudah ditentukan. Misalnya Oji datang dalam rangka apa? Oh, riset. Itu dia dikasih misalnya name tag yang warna biru kita anggap. Nanti yang satu lagi apa? Saya hanya ingin berobat ke kolot. Kan banyak orang yang dengan orientasinya masing-masing begitu. Oke. Ya mungkin dikasih misalnya yang putih, ID card-nya dan seterusnya dengan berbagai jenis kunjungan. Kalau yang berwisata sebenarnya boleh nggak di situ? Tadi konteksnya bukan untuk berhura-hura gitu. Nggak, maksudnya nanti dikasih apa tuh kalau misalkan yang hanya bersama aja? Silaturahmi biasa aja, sabah saja. Ya, jadi ada beberapa Belajar budaya lah. Gitu. ya, belajar budaya begitu. Ada 4 kategori dan itu tertuang di dalam Perdes Sabah Budaya. Terlaksana itu Perdesnya? Maksudnya Tidak maksimal. tidak efektif. Oleh karena itu, pada pertemuan kami dengan Bupati Lebak tanggal 11 kemarin itu bersama orang Kementerian Pariwisata, kemudian KLH, kembali diungkapkan, tolong Ibu Bupati, kemudian dari provinsi juga ada kasih bidang SDM-nya untuk Dinas Pariwisata, Pak Rohendi. Di situ ditegaskan kembali harapan kita masyarakat Baduy. Tolonglah ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Tadi pelang-pelang petunjuk arah wisata budaya Baduy Hilangkan. turunkan ganti dengan Sabah Budaya Baduy. Gitu. Kan lebih unik, lebih keren. Itu satu. Iya. Nomenklatur di dinas masing-masing jika masih ada istilah wisata Baduy tolong ganti dengan Sabah Budaya Baduy. Dan yang berikutnya adalah membantu mensosialisasikan keberadaan Perdes ini. Sungguh pun demikian, Perdes ini memang perlu untuk dilakukan revisi karena waktunya sudah 13 Ya, tahun. penyesuaian lah. Penyesuaian karena sekarang ada 2 jalur, jalur Ciboleger dan jalur Cijahe. Dulu hanya jalur Ciboleger yang dibolehkan. Sekarang ada semacam kebijakan dari lembaga adat. Ya sudah silakan. Mungkin orang yang terburu-buru ingin ke Baduy Dalam karena ingin berobat, ingin ketemu apa, waktunya terbatas, bisa mengakses jalur itu. Itu harus direvisi. Termasuk jumlah penduduk tadi, jumlah kampung. Bahwa rute Anda misalnya melewati kampung A, B, C, D, jalur ini, jalur sebelah lagi kampung A, B, C, D dan seterusnya. Jadi perlu juga ada peninjauan kembali dan saya sekarang sedang dengan kesadaran sendiri berusaha untuk terus mencoba memperbaiki, menyempurnakan agar Perdes ini lebih efektif Dilaksanakan. gitu kan, sehingga orang Baduynya tugas hidupnya tadi bertapa di Wiwitan dan orang Baduy luar menjaga orang yang bertapa tetap konsisten. Kita yang bersilaturahmi ke sana menghormati mereka, mereka juga tentu akan menghormati kita. Dan terakhir yang menjadi poin utama pembicaraan dalam pertemuan tanggal 11 Juli kemarin itu adalah dibutuhkannya segera sebuah pusat informasi Baduy. Yang itu tidak ada di Baduy. Mungkin di Rangkas Bitung atau di mana gitu.
kita sudah sampaikan dan Bupati Lebak sudah merespon, insya Allah akan menyediakan lahan begitu. Kemudian ke Kementerian Pariwisata juga melalui Deputi Bidang Pengembangan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata juga merespon positif dengan kemajuan teknologi sekarang. Kenapa tidak gitu sebuah tempat ketika seseorang masuk ke situ dengan 3D dan segala macam gitu. Oh ini loh Baduy Dalam begini. Edukasi lah. Dan itu saya yakin akan mengurai kunjungan tadi yang intensitasnya luar biasa, apalagi di akhir pekan atau libur saat sekolah. ini masih yang masih di masa pandemi. Ya di masa pandemi ada, tetapi dibatasi. Artinya orang Baduy sendiri juga sudah mengingatkan, tolong jangan berombongan. Kalau tidak perlu banget ngapain gitu datang gitu kan. Tapi kan itu sulit untuk bisa ditahan. Sulit untuk bisa ditahan. Gimana cara mengendalikannya itu? Nah tadi kalau misalnya pusat informasi Baduy ini ada, maka adalah kebijakan misalnya bahwa siapapun yang ingin berkunjung ke Baduy harus melalui pintu itu dulu. Kepentingannya apa? Untuk riset kah? Untuk kunjungan dinas kah? Untuk jurnalis misalnya? Atau juga untuk para peneliti yang butuh waktu melakukan in-depth interview dan tinggal beberapa lama di situ, atau sekedar silaturahmi. Nah, dari situ dengan sendirinya orang kalau merasa cukup di situ, segala informasi yang dibutuhkan didapat di situ, kenapa dia harus memaksakan diri jauh-jauh ke Baduy? Gitu. Itu saya yakin akan sedikit banyak mengurai. Dan di lembaga itu utusan dari lembaga adat juga harus ada, gitu kan, untuk mengkomunikasikan apa persoalan-persoalan yang muncul. Artinya ya mengakomodir kepentingan lembaga adat dan kepentingan masyarakat luar termasuk pemerintah pusat maupun daerah. Karena tidak jarang pemerintah pusat atau provinsi kabupaten menghendaki program A di Baduy. Orang Baduynya nggak mau. Contoh dulu ada yang menawarkan untuk dibuat batuisasi jalan setapak di Baduy. Kata orang Baduy, kalau kami dikasih duit, kegotong royongan kami habis. Hilang. Saya baru mau nanya itu. terus Kang. Gitu kan. Minum dulu Kang, Okay. boleh. Kemudian yang kedua, genset berkali-kali. Dulu tahun 94 itu, kan dulu Departemen Sosial itu memberikan banyak sekali genset untuk penerangan. Di Baduy? Di Baduy. Ditolak oleh orang Baduy. Yang memanfaatkan masyarakat di luar Baduy. Ngapain gitu ya? Iya, kalau bagi orang Baduy. Gitu. Nah, untuk apa orang Baduy gitu menggunakan itu mungkin menjaga agar Baduy tetap ada dan tidak punah. Karena tadi dia punya filsafat hidup, lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung. Kalau hidup itu ya harus dengan apa adanya, dengan kejujuran, tanpa dikurangi, tanpa dilebihi ditambah. gitu. Itulah prinsip hidup mereka. Sehingga secara turun-temurun itu diterapkan kepada anak-anak didik mereka. Bayangkan di Baduy tidak ada yang sekolah satupun secara formal, tapi mereka bisa membaca, bisa menulis. Sebagian besar orang termasuk Baduy Dalam. Termasuk Baduy Dalam. Saya pada tahun 2003 kan menerbitkan buku yang berjudul Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah. Sebelum saya cetak ataupun sebelum saya terbitkan, itu saya print out dulu beberapa jilid, saya serahkan ke beberapa tokoh Baduy. Nih, tolong baca, kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada yang lebih, sempurnakan di situ. Takut di satu ketika akan ada persoalan. Dan mereka pada baca. Oh, ada tandanya salah koma, salah titik atau salah tulis. Gitu. Ada. Jadi editornya langsung luar biasa. orang Baduy. Orang Baduy. Nah, gitu yang menjadi editornya. Sehingga sampai detik ini buku saya tidak ada masalah. Gitu. Beda dengan buku yang terbit tahun 2003 kalau nggak salah. 2011. Saatnya Baduy Bicara judulnya. Oh, itu protes orang Baduy. Keren. Padahal sumbernya adalah orang Baduy juga informasinya. Tapi ada beberapa hal yang tidak layak bagi lembaga adat dan itu melanggar adat, kemudian ditarik dari peredaran. Sampai ditarik dari peredaran. Jadi, dan yang harus diingat pula, ini pesan buat semuanya. Di Baduy itu ada istilah teuwasa. Apa itu teuwasa? Teuwasa itu tidak punya kuasa. Contoh tadi 3 orang tokoh Baduy membubuhkan jempol. Padahal itu bukan kekuasaan mereka, bukan kewenangan mereka. Tidak tepat lah. Nah, itu adalah pelanggaran adat.
Kalau kita bertanya ke Baduy, ini misalnya di Baduy Dalam ada berapa? Terus ibu-ibunya ngapain aja sih gitu kan. Mungkin jawabannya Tuasa. Bukannya dia tidak tahu. Bukan tidak tahu. Tapi dia tidak punya kuasa, tidak punya Untuk kewenangan menjelaskan. untuk menjelaskan itu. Ada pihak yang punya kewenangan untuk itu. Sama persis tadi. Kalau urusan dengan ke presiden, ke bupati, gubernur, ya ada jaro pemerintah tadi, kepala desa sebagai yang punya kuasa. Kalau jaro tanggungan 12 ada saatnya dia berkuasa dibandingkan dengan jaro yang lain. Apa itu? Memimpin upacara Seba Baduy. Itulah jaro tanggungan 12 tanggung jawabnya. Jaro Baduy Dalam pun yang ikut misalnya ke pendopo untuk Seba itu tunduk patuh kepada jaro tanggungan 12 gitu, karena masing-masing punya ya protap atau jukniks, juklak yang jelas gitu, meskipun tidak ada satupun yang tertulis. Betapa hebatnya gitu kan. Hukum yang tidak tercatat. Iya. Hukum yang Iya, tidak itulah. tercatat yang lebih ternyata lebih kuat ya. Dan mereka lebih kuat. Tidak ada yang tertulis. Pantangannya Tidak tertulis. banyak, tapi sedikit sekali pelanggaran. Beda dengan kita. Aturan banyak dari mulai undang-undang dasar, undang-undang terus Bahkan tumpang sampai- tindih. Bahkan tumpang tindih, dan kita ngakalin untuk dilanggar Untuk tuh. dilanggar. Gitu. Oh, ada istilah itu, ada hukum untuk dilanggar. Hukum untuk dilanggar. Nah, di Baduy hukum itu untuk dijadikan patokan. Agar hidup itu ya berjalan normal, hidup itu berjalan dengan baik, keseimbangan antara lingkungan alam dengan lingkungan sosial itu seimbang gitu. Betapa mulianya orang Baduy Dalam, kenapa dilarang mandi pakai sabun, sikat gigi pakai odol atau pakai sampo ketika berkeramas? Mereka khawatir orang yang ada di seluruh makhluk hidup yang ada di hilirnya tercemar oleh mereka. Karena mereka hulu sungai. Karena mereka di hulu sungai. Bayangkan. Kita kepikiran nggak? Nggak Punten-punten kepikiran. buang hajat misalnya di Iya. selokan atau di Kita cuma mikirnya mereka hanya mempertahankan adat, padahal ada berpikiran tidak mencemari yang lain. Begitu. Itu sesungguhnya filosofinya gitu. Kenapa mereka melarang kita yang berkunjung dan mereka sendiri tidak menggunakan sabun, pasta gigi, sampo, karena khawatir di hilir ini mereka tercemar. Tapi cantik-cantik ya orang Baduy. Cantik. Nggak ada di sana. Ada. Bersih-bersih ya. Maksudnya tadi kalau bicara soal kebersihan tadi pakai Ya. sabun, pakai Ya. sikat gigi, orang sana ternyata bersih-bersih. Bersih-bersih. Ya, kalaupun tidak pakai Skincare, nggak perlu betul, pakai skincare. Tidak perlu pakai skincare. Gitu tuh Kang Oji. Oke, bicara soal yang tadi itu, yang saya sangat kagum tentang yang disebutkan oleh Kang Uday, gotong royong. Tadi itu dikasih misalkan project-project nggak mau karena tidak ingin menghilangkan gotong royong gitu. Karena memang sejatinya ada project itu gotong royong memang hilang. Karena apa? Pasti bilang oh ada Orientasinya duitnya. kan minimal uang rokoknya mana, ya kan? Jadi kita menggaungkan, hayo gotong royong, ayo gotong Nggak bisa, royong. di era sekarang nggak bisa, di era Sulit, kita. gitu. Nah makanya kenapa mereka menolak itu? Dia bilang kami bukannya tidak ingin maju, tapi karena kami punya amanat, dapat amanat dari leluhur mereka, bahwa kami harus tetap teguh patuh. Ngabaratapakeun, ngabaratangihkeun titipan. Wih, apalagi tuh. Jadi ngabaratapakeun, ngabaratangihkeun itu menghayati dan mengamalkan titipan. Saya beberapa kali bertanya, siapa Tuhan dulur-dulur? Allah. Siapa nabimu? Adam. Lo Muhammad? Ya utusan Allah yang terakhir. Oh, Begitu, gitu. Jadi dia bilang kalau ingin bertanya soal latar belakang, soal sejarah Baduy gitu, dia bilang kalimatnya begini: nu mata kami aya garapanana lojor teu meunang dipotong pondok teu meunang disambung kusabab kami meunang titipan ti Adam tunggal nu disebutkeun nyaeta tu 33 nagara pancar salawe nagara kawan sawidak 5 kayak gitu. Kayak rap ya. jadi Jir baru kali ini gua nggak banyak ngomong podcast ini. Iya. Iya kan? Karena padat ilmunya. Gua mau ngomong apa gitu, tinggal dengerin aja gitu. Nggak tahu, saya harus ngalir. Kalau ngomong soal Baduy nggak ada habisnya gitu. Kayaknya waktunya udah habis. Waktu satu jam juga udah berapa menit sekarang kita? Udah 45. Baru 45 menit. 45. Perasaan baru Yang masalah
kemungkinan punah. Udah tadi udah dijawab. Oke, sedikit dijawab. lagi mungkin disinggung soal Lebih tegas lah. kepunahan ya, penegasannya. Maka untuk menghindari kepunahan itu, maka kita juga kan punya apa tanggung jawab moral. Bahwa Baduy terkenal bukan saja di Indonesia, tapi ini aset dunia, gitu kan. UNESCO saya yakin ngintip terus gitu bagaimana perkembangannya. Peradaban manusia di tengah hiruk pikuk teknologi dan segala macam modernisasi ini, tapi bertahan. Jaraknya cuma 70 sekian kilometer saja dari ibu kota negara. Ya kan? Tapi mereka begitu hebat. Nah, pertanyaan misalnya muncul suka tuh. Emang di Baduy nggak berubah? Berubah. Perubahan sosial itu sebuah keniscayaan di komunitas sosial manapun, di belahan bumi manapun. Bahkan banyak juga yang suku-suku adat yang sekarang udah berubahnya. Ya, berubahnya udah drastis karena tadinya rata-rata terasing. Kalau Baduy tidak dalam kategori masyarakat terasing. Mereka kategorinya adalah masyarakat yang mengasingkan diri. Gitu. Karena tadi sadar penuh akan tugas dan tanggung jawab yang mereka terima, yang dititipkan kepada mereka dari leluhurnya. Gitu. Ada kalimat yang begini juga. Ieu carita aya benerna aya salahna. Benerna aya riwayatna, salahna eueuh kitabna eueuh bukuna. Ngan lamun hayang ngoreh, ulah diteang ka Baduy, ulah ditanya ka Puun. Tamatna di sajarah alam. Sajarah alam itu yang bisa membuktikan. Yang membuktikan. Teang saksi dia bilang. Saksinya ada apa? Waktu saksinya. Poe 7 bulan 12 tahun 8. Sewindu. Nah, jadi di Baduy itu ada sistem perhitungan tanggal melalui kalender itu. Ngebul kita ngebul lah. Perhitungannya beda dengan kita. Perhitungannya dari kita. Bahwa misalnya kita mulai ngasek serang tanggal 1 bulan apa dan mereka pasti tepat itu. Pasti tepat. Kenapa kemarin waktu lockdown kita bicara soal peradaban yang hebat, ternyata mereka peradabannya lebih hebat lagi. Berbicara lockdown. Karantina secara kebetulan di Baduy pada saat rame-ramenya kita dirasa takut gitu, panik luar biasa. Di Baduy ada lockdown yang disebut dengan kawalu. 3 bulan berturut-turut. 3 bulan? Iya. Karantina wilayah karantina mereka sendiri. Itu dia sesuai waktunya mah pas gitu. Jadi ada kawalu mitembay atau kawalu awal, kawalu tengah, dan kawalu tutug atau kawalu akhir. Setiap hari dalam setiap bulannya mereka berpuasa. Kan luar biasa. Sehari dalam sebulannya di 3 bulan berturut-turut itu. Nah, di ujungnya kemudian ada yang disebut dengan ngalaksa di prosesi kawalu itu, upacara adat kawalu. Yang orang luar tidak boleh datang ke Baduy dalam. Kalau Baduy luar masih boleh, tapi terbatas itu pun. Jadi mereka sudah melockdown diri dengan waktu yang tepat. Dan tadi di ujung mereka ada istilah upacara ngalaksa. Apa itu ngalaksa? Melakukan pendataan jumlah penduduk secara otentik. Tidak ada margin errornya. Jadi setiap keluarga misalnya di rumah ini ada 5 jiwa. 2 perempuan, 3 laki-laki. Ayah, ibu, anak-anak. Itu nanti yang laki-laki disetorkan dalam bentuk lidi dari daun kaung, daun merah, daun aren. Kemudian yang perempuan daunnya yang buat ngebako itu, yang buat ngerokok melinting tuh. Jadi kalau yang lidinya itu laki-laki berarti tandanya. Kalau dia itu pakai daunnya berarti perempuan. Distorkan tuh oleh setiap kepala keluarga, ketua kampung, kokolot di kampung itu. Nih dari rumah saya ada sekian jiwa. Bahkan yang masih dalam kandungan pun sudah dihitung. Sudah dihitung tapi sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Daun apa lidi? Belum itu. Nah itu biasanya ada perkiraan dari dukun, paraji misalnya atau dari kokolot. Oh ini perempuan, oh ini laki-laki. Dan sensus yang luar biasa. Mereka tiap tahun sensusnya Pak. Kita 5 tahun sekali itu pun salah melulu gitu. Banyak sekali data yang tumpang tindih. Penerima bantuannya mestinya nerima malah tidak nerima, yang seharusnya tidak menerima malah double dapatnya. Itu yang terjadi. Ada yang meninggal laporannya kemana? Laporan itu terkait sama kemarin ada obrolan soal pemilu. Kalau ada yang meninggal kok namanya masih ada. Jadi tidak tercatat. Jadi kan kalau di sana tidak ada yang dicatat, cuman jumlahnya ketahuan. Gitu.
Di Baduy kan sekarang ada sekitar 7.000 pemilih gitu. Kalau Baduy dalam otomatis tidak menggunakan hak pilihnya, Mereka nggak mau tetap. tidak mau gitu. Mereka Itu Baduy luar yang 7.000 itu. ya 7.000 itu Baduy luar. Jadi orang Baduy dalam sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan politik praktis pragmatis karena dia bilang tadi partai A pengen menang, partai B nanti ini dukung, yang ada berantem. Ada orang Baduy luar yang jadi dewan? Pernah. Ada Haji Kasmin misalnya dulu. Kemudian yang pengusaha banyak gitu ya. Yang jadi polisi juga ada. Nah, ada dulu pernah kebetulan saya masih ngajar di Pandeglang, ada satu mahasiswa ternyata kelahirannya Baduy. Gitu. Jadi polisi sekarang di Pemain sepak bola juga ada kan? pemain sepak bola ada itu, dan ya luar biasa gitu. Mereka Oh ya, pernah ada kepala apel Merak ini orang Baduy. nah Betul. ya. Kepala apel. Jadi banyak orang Baduy yang sukses di luar, tapi lagi-lagi saya harus angkat jempolnya begini. Di Baduy tidak ada yang tertulis, diajarin itu tapi mengena. Nah, itu ternyata luar biasa strategi mereka. Gimana strateginya? Strategi dalam rangka mendidik anak, menciptakan sumber daya manusia ala Baduy. Kita juga kan menginginkan ada SDM yang handal-handal di masing-masing bidangnya. Tetapi di Baduy cara mendidiknya yang berbeda. Kalau kita, guru itu digugu dan ditiru. Ya kan sesungguhnya dulu tuh sistemnya guru. Sekarang lebih ke pengajar. Kita tidak punya tanggung jawab moral untuk bagaimana perilaku anak-anak itu bisa baik. Di Baduy, kunci pendidikan itu adalah suri tauladan, keteladanan. Keteladanan ya. Gitu. Dengan contoh, beda dengan kita. Saya misalnya sore-sore pakai kaos dalam doang. Nak, ayo ke masjid. Padahal bapaknya mandi juga belum. Atau misalnya, kamu kecil-kecil udah ngerokok. Dia sambil Dia ngerokok. sambil ngerokok. Orang Baduy beda. Caranya tadi dengan keteladanan. Ceng, nyebut anaknya yang laki-laki misalnya, begini loh cara ngasek. Ceng, begini cara ngoret. Ceng, begini cara mengambil air nira. Ceng, jangan ke situ. Itu pamali. Kita lewat sini aja. Jadi dengan contoh. Hanya dengan keteladanan lah keberhasilan yang diraih oleh orang Baduy dalam mentransfer nilai-nilai hukum adat, nilai-nilai kebudayaan. Kang Uday, bicara soal gotong royong, kemarin kan ada yang kebakaran tuh. Ya, Itu gimana cara menyelesaikan masalah kebakaran? Kan biasanya kalau di kita minta bantuan siapa dan segala macam. Di sana bisa langsung selesai nggak? Misalkan ada rumah kebakaran kemudian dibantu sama yang lainnya. di Baduy itu cara membuat rumah satu warga itu sehari selesai semua. Mendirikan sampai dengan truk sehari. Tapi bahannya disiapin dulu gitu ya. Tapi ketika Ini teknologi Cina lewat ini. lewat. Lewat, Pak. Kecuali kayak kemarin kebakaran ya di Kaduketer misalnya, itu kan ratusan rumah atau sekian puluh rumah. Tentu butuh tenaganya juga banyak, menyiapkan bahan-bahannya juga banyak, dan itu bertahap mereka. Tapi ya tadi karena nilai-nilai kebersamaan, gotong royong masih sangat kuat mereka pegang. Nggak ada urusan. Saya punya kontribusi apa buat dia? Ya saya lakukan. Oh saya punya. Nggak mikir, itu orang lain. Oh itu ngapain gitu. Enggak. Gitu. Itulah hebatnya. Jadi kita mau belajar apa nih? Ke Baduy semuanya lengkap nih. Oke, Kang Uday, ini bicara soal Baduy dengan Kang Uday ini, wow, ini nggak ada selesainya ini. lagi. Pendalaman soal Baduy. Sahabat BCO, itulah tadi podcast BCO TV live setiap hari bersama Kang Uday Suhada. Beliau adalah pemerhati warga Baduy. Selain dari pemerhati warga Baduy, beliau juga pemerhati politik dan pemerhati hukum, utamanya korupsi ya. Gitu. Kita akan kembali lagi di podcast BCO TV esok dengan narasumber yang berbeda. Saya Fauji Albara dan Kang Uday undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses untuk kita semua. Sehat.